Ada yang bakar hio tuh. Ini biasanya dimanfaatin sama orang-orang yang pendek akalnya, pendek imannya untuk minta-minta nomor. Jin yang suka menggoda iman manusia antara lain adalah jin abiyat. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim ke selamat buat kalian hadir. Bye. Gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sebuah bekas diskotik yang berada di daerah ibu kota Jakarta. Nah, malam hari ini setelah tadi saya liputan silet, saya penasaran dengan entitas dan eksistensi yang benar-benar itu ada di depan mata. Jadi nggak cuma saya doang ya tadi ngelihat. Ini bekas lift ya guys. Jadi nggak cuma saya doang yang melihat fenomena tersebut, tapi semua tim silet itu melihat secara langsung fenomena sosok wanita. Maka ini malam hari ini kita coba cek lagi apakah mereka itu bisa terlihat kembali atau tidak. Tapi yang jelas misteri akan kita ungkap. Kalau tadi liputan itu hanya beberapa saat, makanya nih saya coba explore lagi ke sini nih. Mudah-mudahan kita mampu mengungkap misteri yang belum terungkap di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hol hodak. Ya hol roh. Ya hol ghaib. Ya hol jasad. Ya rijalul ghaib. Ini mungkin dulu kamar mandinya ini megah ya. Di zamannya ya. Ini berapa lantai tadi ya? Lupa saya. Dan ini dulu rame di daerah sini tuh rame. Diskotik ini tuh rame banget. Sampai akhirnya ada kejadian kebakaran. Untungnya nggak ada korban jiwa di sini. Nah, setelah ada fenomena kebakaran tersebut, akhirnya tempat ini tutup. Hadir. Hadir. Astagfirullahaladzim. Nah, kalian lihat tuh. Airnya seperti ada yang beriak. Cuman saya nge-record ya. Saya undurin dulu aja. Coba kita explore lagi. Nih kalau orang nggak tahu, yang bahaya tuh bisa jatuh ke sini nih, bekas lift ini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hol hodak. Ya hol roh. Ya hol ghaib. Ya hol jasad. Ya rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Bangunannya ini, tapi kenapa ya bangunan ini tuh hampir semua sama loh. Hampir semua sama. Maksudnya sama tuh setiap bangunan yang
diperuntukkan untuk diskotik atau kafe hampir mirip-mirip. Bisa jadi ini salah satu manajemennya kali ya. Karena kan nggak mungkin ya, namanya tempat hiburan malam itu cuma satu tempat doang. Siapa tahu nih satu manajemen dengan tempat-tempat lain. Tadi waktu saya liputan silet, itu ada sosok wanita yang mengagetkan semua campers dari tim silet RCTI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya halul hudam. Ya halul rah. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Ya rijalul ghaib. Hadir. Yang anehnya ini kan banyak tembok-tembok ya, pecahan tembok juga ya. Kan ini kebakaran. Apa jangan-jangan setelah kebakaran banyak dijarah kali ya? Ngeri juga ya guys. Kalau lihat dari atas ini kepleset tuh, tinggi banget kan. Kepleset kelar guys, patah nih badan. Assalamualaikum waalaikumsalam ya halul hudam. Ya halul rah. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Nah, tadi di ujung sana itu ada api yang keluar dari lantai. Kalau kalian lihat tuh dari luar itu terang, itu bukannya siang ya guys. Itu karena ada lampu dari bangunan sebelah. Ngeri lu ini. Soalnya banyak tembok-tembok yang hancur guys. Kok ada suara musik ya? Tuh, ada suara musik ya. Kayaknya nih suara musik di bangunan sebelah nih. Jadi bukannya residual energi nih. Tapi ada bangunan yang peruntukannya nih sama guys. Kalau sebelah itu kayaknya tuh ruang tempat karaoke ya, bangunan karaoke. Ini dulu cukup mewah ini. Sorry ya, saya ambil ke bawah. Takutnya paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya halul hudam. Ya halul rah. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Rijalul ghaib. Nah, gengs, tempat-tempat seperti ini, yang mana tempat ini mengandung unsur hiburan, biasanya ada salah satu jin yang suka tinggal di tempat ini. Ayo, ada yang tahu nggak? Jin yang suka ngegoda iman manusia. Ada yang tahu nggak? Nah, jin yang suka menggoda iman manusia antara lain adalah jin abyad. Nah, kalau penikmat dan subscriber Kipraleu pasti tahu tugas jin dan golongan jin. Karena seringkali saya selalu sampaikan tentang beberapa macam golongan dan tugas dari jin. Nah, jin abyad ini salah satunya mampu membuat orang yang sudah memiliki iman yang kuat
itu bisa tergelincir tuh, digoda. Agar apa? Agar keimanannya runtuh. Nah, ini salah satu jin abyad nih. Karena jin abyad itu mampu memiliki kemampuan untuk mengganggu, bahkan mengganggu pemuka agama sekalipun. Nah, karena jin abyad ini memang dia memiliki tugas untuk menggelincirkan iman-iman seseorang. Salah satunya iman-iman mungkin yang digoda itu para kiai, para habaib, para ustadz. Karena salah satu faktor dari jin abyad ini memang untuk mengganggu stabilisasi dari keimanan seseorang. Beda dengan orang-orang kayak kita yang imannya ya Senin Kemis. Setelah itu, jin abyad itu suka didampingi sama jin sabru. Karena kalau kita berbicara tentang tempat hiburan malam, apalagi ada room, ada kamar yang connecting dengan ruangan karaoke, itu ada lagi yang bernama jin sabru. Misalkan gini, pada saat orang sudah nyanyi-nyanyi terus minum-minum, akhirnya tuh pada saat dia nyanyi aja dia akan dihasut tuh. Dihasut untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Makanya setelah minum biasanya tamu-tamu, ya walaupun gak semuanya mereka ngamar ya, tapi salah satu dari jin sabru ini, karena jin sabru ini deket banget, kaitannya nih deket sama manusia. Karena apa? Jin sabru ini netapnya itu sebenarnya di saluran darah manusia. Karena dia bertugas menghasut manusia dari dalam, akhirnya dengan mudah saraf manusia itu akan melakukan maksiat. Karena apa? Karena menerima bisikan dan rangsangan dari jin tersebut. Makanya hati-hati, banyak-banyak kita beristighfar. Karena dengan beristighfar kita akan membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, itu satu. Terus dilindungi dari segala macam kejahatan manusia dan makhluk lainnya. Dan dengan beristighfar juga kita mampu diberikan keimanan yang lebih oleh Allah. Sehingga kita tidak mudah diganggu oleh fenomena-fenomena yang mengatakan bahwa dirinya adalah jin yang bertujuan untuk mengganggu manusia. Karena nggak hanya jin jin abyad, terus sabru, jin yang berada di tempat-tempat seperti ini antara lain, ayo ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo, selain sabru sama abyad, jin di tempat ini itu siapa? Kalian tahu tugas jin yang suka membuat manusia jadi boros? Jin yang suka membuat manusia menjadi boros untuk menghambur-hamburkan uang dengan bertujuan hanya untuk hiburan yang mendatangkan kemaksiatan, itu salah satunya adalah Zalambur. Karena nggak sedikit juga manusia yang hidup secara boros. Nah, salah satunya Jalambur lah yang berhasil menjalankan tugasnya. Karena jin Jalambur adalah jenis yang bertugas membuat manusia hidupnya boros. Suka belanja, suka menghambur-hamburkan uang. Kalau menghamburkan uangnya buat sedekah sih nggak masalah. Tapi menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan pribadi sehingga merugikan diri sendiri dan merugikan keluarga. Nah, salah satunya tugas dari jin yang bernama Zalambur. Karena kita tahu, kita semua tahu, boros adalah sesuatu yang enggak Allah sukai. Kalau kita merasa boros, jin tuh tertawa. Salah satunya
pekerjaan dari yang namanya jalambur itu berhasil, guys. Makanya hati-hati, berbanyak istighfar. Heran saya, udah lama di sini entitas dan eksistensi aja nggak ada. Muncul sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam, ya halul rah, ya halul ghaib, ya halul jasad, rijalul ghaib. Hadir. Gila, tenggorokan saya sampai kering. Nah, mana ini? Gak berani mereka muncul lagi. Mana? Hei. Saya cuma mau mengingatkan ya buat teman-teman ya yang misalnya baru memulai untuk coba explore kebangunan-bangunan seperti ini. Paling tidak kalian jangan sendiri. Paling tidak kalian jangan sendiri. Karena apa? Karena tempat-tempat seperti ini itu rawan dari tindak kejahatan. Nggak hanya rawan dari tindak kejahatan, tapi juga rawan dari binatang-binatang dan struktural dari bangunan yang sudah rapuh. Kita harus selalu waspada nih kalau masuk-masuk tempat seperti ini. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam, ya halul rah, ya halul ghaib, ya halul jasad, ya rijalul ghaib. Gila, nggak ada fenomena sama sekali di sini. Coba nanti kalian lihat deh tayangannya Silet. Itu gangguannya itu bertubi-tubi, guys. Nggak kayak begini. Ini terkadang ini mereka itu suka berani nampakin diri, suka juga hanya mempermainkan kita. Cuman di sini itu saya tuh apa ya, bias gitu. Yang saya khawatirin sih karena bangunannya ini udah banyak yang roboh. Ditakutin bangunannya rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam, ya halul rah, ya halul ghaib, ya halul jasad, ya rijalul ghaib. Hei, siapa? Ada suara? Ini pakunya banyak banget sini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam, ya halul rah, ya halul ghaib. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ini suara apa ya? Suara dari luar sama suara yang saya dengar itu kayak bertabrakan. Ya, Mas Rafal Jin.
Coba. Ini kalau ada sosok kita lari-larian tuh banyak besi-besi tinggi, guys. Besi-besi tajam. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan eksistensi kalian. Muncul tuh. Halo. Kok tiba-tiba hening ya? Saya tuh nggak ngedenger suara langkah kaki saya sendiri loh. Ya, Mas Rafal Jin. Sumpah nih. Ini tuh bukan takut sama setannya di sini, tapi bangunan yang udah rapuh, guys. Kita coba naik lagi deh. Yang tahu saya berapa lantai nih. Soalnya dari luar tuh pas saya masuk itu saya nggak coba ngitungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal hadap. Ya hal rah. Ya hal gaib. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Siapa? Ini mulai nih. Perasaan saya tuh mulai apa ya? Kayak mulai worry di sini. Muncul sini. Gak usah nakutin pakai suara doang loh. Dari tadi cuma suara doang. Gak berani lo muncul di sini. Hah? Gak berani muncul di sini. Gak usah ngaku jadi setan lo. Gila, suara dari luar tuh ya malum ya gengs. Karena di sini tuh kawasannya kawasan tempat hiburan malam semua. Jadi semakin malam tuh semakin banyak suara-suara kayak live musik begitu. Mudah-mudahan sih nggak kena copyright nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal hadap. Ya hal rah. Ya hal gaib. Ya hal jasad. Rijal guys. Gila. Baru ini saya explore nggak ada tegang-tegangnya sama sekali guys. Sosok juga nggak kelihatan sama sekali. Suara-suara live musik dari luar yang kedengeran. Gak berani muncul deh. Berarti kita tahu ya. Tipu daya setan itu lemah. Jadi gak perlu lagi kalian takut sama yang namanya setan. Gak perlu kalian takut sama yang namanya jin. Bentar lagi kan nih mau puasa nih gengs.
Ini pasti banyak nih orang yang ngomong, Ki, explore Ki, emang setan puasa dibelenggu? Kan setan dibelenggu Ki. Aduh, capek deh. Sumpah guys, saya nggak dapetin fenomena di sini. Mana kalian? Astagfirullahaladzim. Mulai dibilang nggak ada fenomena, langsung lu sambut ya, lempar gayung bersambut rupanya. Sini muncul. Mulai. Mana muka jelek lu itu? Tongolin sini. Ada yang bakar hiyo tuh. Ini biasanya dimanfaatin sama orang-orang yang pendek akalnya, pendek imannya untuk minta-minta nomor. Jadi kalian tuh jangan salah kaprah ya guys. Dengan aktivitas ibadah dari agama Hindu atau agama Buddha dengan orang yang melakukan aktivitas untuk meminta kekayaan di tempat-tempat seperti ini, itu dua hal yang berbeda. Makanya yang saya ratakan, yang biasanya saya ratakan kalau ada sesajen di tempat-tempat begini, biasanya orang tersebut itu melakukan pesugihan atau memberikan sesuatu untuk setan, jin-jin yang ada di tempat ini. Tujuannya nggak lain, mereka itu selalu minta kekayaan. Nah ini salah satu faktor orang-orang yang pendek akalnya, pendek imannya. Nah kalau kalian menemukan sesaji, misalkan di gunung yang memang notabene suka ada acara adat, itu adalah bentuk dari budaya dan kepercayaan. Beda dengan tiba-tiba ada sesajen yang tidak melambangkan kegiatan ibadah agama lain. Nah itu yang harus diwaspadai. Misalkan minta nomor, minta kekayaan, minta kecantikan, itu masih sering banget kita temuin tuh. Makanya saya selalu sampaikan jangan salah kaprah antara kebudayaan dan agama tertentu dengan perihal atau perilaku-perilaku penyimpangan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu biasanya melakukan ritual-ritual yang notabene untuk kepentingan dirinya sendiri. Minta kaya lah, minta cantik lah. Beda dengan kepercayaan dari agama lain, yang mana mereka melakukan hal atau ritual keagamaan tersebut faktornya untuk berterima kasih kepada Tuhannya. Nah itu kan dua hal yang berbeda tuh. Walaupun misalnya sesajennya sama, tapi dari nawaitunya yang bisa kita lihat. Makin kenceng loh ini suara di atas. Nah di sini yang konon kata itu ada jenglotnya guys. Di bangunan paling atas ini yang ada jenglotnya. Gila sumpah. Mudah-mudahan gak kena copyright nih. Kenceng banget. Nah, saya rasa saya sudahin dulu penelusuran untuk hari ini. Sampai ketemu di penelusuran selanjutnya, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.